Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merna, NPM 2122071446, Program Studi Kebidanan S1 Transfer, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Yang pertama saya jelaskan, sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan intang reproduksi wanita pada bagian luar. Pertama, monpubis, daerah yang menggunung di atas simfisis yang akan tumbuhi rambut kemaluan atau pubis apabila wanita beranjak dewasa. Monpubis ditutupi oleh kemaluan yang kasar. 2. Labia mayora atau bibir besar, berada pada kanan dan kiri, berbentuk lonjong yang pada wanita menjelang dewasa. Tumbuh lanjutan dari mons veneris. Bertemunya labia mayor membentuk commissura posterior. Yang ketiga, labia minora atau bibir kecil, bagian dalam dari bibir besar yang berwarna jambu, merupakan suatu lipatan kanan dan kiri bertemu di atas preputium clitoridis dan di bawah klitoris. Bagian belakang kedua lipatan setelah mengelilingi orifisium vagina bersatu disebut forceps, hanya nampak pada wanita yang belum pernah melahirkan. Yang keempat, klitoris identik dengan penis pria, kira-kira sebesar kacang hijau sampai cabai rawit dan ditutupi frenulum clitoris. Glans klitoris berisi jaringan yang dapat bereaksi, sifatnya amat sensitif karena banyak memiliki serabut saraf. Yang kelima, vestibulum, merupakan rongga yang sebelah lateral dibatasi oleh kedua labia minora, anterior oleh klitoris dan dorsal oleh forceps. Pada vestibulum juga bermuara uretra dan 2 buah kelenjar Skene dan 2 buah kelenjar Bartolini. Yang keenam, himen atau selaput darah, merupakan selaput yang menutupi introitus vagina, biasanya berlubang semilunaris, anularis, tapi septata atau fibria. Bila tidak berlubang disebut atresia hymenalis atau hymen imperforata. Himen akan robek pada koitus apabila salin. Himen ini disebut coroncula myrtiformis. Lubang-lubang pada himen berfungsi untuk tempat keluarnya sekret dan darah haid. Yang 7, perineum, terletak di antara vulva dan cm. Vulva bagian dari alat kandungan yang berbentuk lonjong, berukuran panjang mulai dari klitoris kanan kiri. Jelaskan reproduksi internal pada wanita. Yang pertama, vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan himen. Himen merupakan lapis yang tipis dan menutupi sebagai besar introitus vagina. Yang kedua, ovarium, merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan, berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, progesteron yang berfungsi sebagai memelihara masa kehamilan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Yang ketiga, merupakan serabut atau selia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran oviduk, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang keempat, infundibulum, merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fibrae, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fibrae. Yang kelima, tuba fallopi, merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang keenam, oviduk, merupakan saluran panjang berkelanjutan dari tuba fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus
uterus dengan pada dindingnya. Yang ketujuh, uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah fir dengan bagian uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan cara ruangan yang hanya untuk satu janin. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu perimetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus, myometrium, yaitu lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Yang ketiga, endometrium merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Cervix merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang SIBA, yaitu sistem reproduksi eksternal dan internal. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu organ reproduksi bagian luar. Pertama, penis terdiri dari jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi, hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat sirkumsisi. Yang kedua, skrotum atau kantung pelir merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dartos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Yang kedua, organ reproduksi dalam atau internal. Pertama, testis merupakan kelenjar kelamin berjumlah sepasang akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas, skrotum mengembang. Jika suhu dingin, skrotum mengerut sehingga testis lebih hangat. 2. Tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma. Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Yang ketiga, epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens berupa saluran panjang yang lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Vas deferens atau saluran sperma ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Van deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantung mani. 5. Ductus ejaculatorius merupakan saluran yang pendek dan menghubung vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Keenam, uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Vesikula seminalis berjumlah sepasang terletak di bawah dan atas kantung kemih. Merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen, menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma yang bersifat alkali. Berfungsi untuk menetras. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar bulbouretra atau Chauffeur merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Chauffeur menghasilkan getah yang bersifat alkali basa.
Sekian dan terima kasih. Itulah yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wa taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.